Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Nafianto dari kelas 10 IPA 4 absen 21. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan teknologi manusia praaksara yang ada di Indonesia. Materi kelas 10 SMA. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang manusia purba. Jenis-jenis manusia purba Nusantara ada 3, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Manusia purba jenis Pithecanthropus bisa juga disebut manusia besar atau kera yang berukuran besar, karena berasal dari kata megan yang artinya besar dan tropos yang artinya kera. Ciri fisiknya memiliki tubuh yang besar, jalan membungkuk, tapi sudah bisa berkelompok dan sudah memiliki tugas. Yang laki-laki tugasnya berburu dan melindungi kelompok, yang perempuan bertugas menjaga anak-anaknya. Mereka masih memiliki bulu otak yang masih kecil, dilihat dari keningnya. Rahangnya kuat karena mereka masih makan makanan mentah. Terus makanannya buah-buahan karena mereka tidak memiliki alat pengupas seperti pisau dan lain-lain. Akhirnya mereka menggunakan rahang mereka karena itu rahangnya sangat menonjol dan sangat kuat. Yang kedua ada Pithecanthropus. Adalah manusia purba yang berjalan tegak. Badannya sudah tidak sekekar Meganthropus. Mereka sudah bisa memutar otak dengan menggunakan alat yang sederhana yang awalnya makan sayur, umbi-umbian, dan buah-buahan. Mereka sudah merubah makanannya menjadi matang walau hanya dibakar. Mereka juga sudah mulai makan ikan dan daging. Yang ketiga ada Homo. Pada masa purba dibagi menjadi 2, yaitu Homo erectus dan Homo sapiens. Perbedaannya adalah kemampuan berpikirnya, yaitu jika Homo erectus dia memiliki ciri-ciri yang mirip seperti manusia modern, sudah bisa membuat alat-alat tetapi tidak terlalu pintar. Sedangkan Homo sapiens mereka dikatakan manusia cerdas atau manusia pintar karena sudah bisa membuat alat-alat yang kompleks dari batu maupun logam. Juga mereka sudah bisa menata kehidupan seperti kehidupan masyarakat sekarang yang ada kepala kelompok. Ada masyarakat yang membuat batu, logam. Homo sapiens sudah bisa membuat baju, berpikir untuk memenuhi kebutuhan makanan, rumah, dan pakaian. Itu adalah perbedaan Homo erectus dan Homo sapiens. Jika Homo erectus hanya merubah bentuk wajah dan tubuhnya yang mirip manusia, sedangkan Homo sapiens sudah memiliki kemampuan membentuk kemasyarakatan. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan corak hidup manusia praaksara. Pertama, memburu meramu awal yang dialami oleh manusia Meganthropus, Pithecanthropus. Yang kedua, berburu meramu lanjut yang dialami oleh manusia purba Homo erectus. Yang ketiga, bercocok tanam yang dialami oleh manusia purba Homo sapiens, dan berudagian yang juga dialami oleh Homo sapiens. Setelah menjelaskan manusia purba, saya akan menjelaskan tentang zaman batu. Apa itu zaman batu? Zaman batu sendiri adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu terjadi sebelum manusia mengenal logam. Zaman batu itu sendiri ada 4 zaman, yaitu pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Oke, langsung saja. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Disebut zaman batu tua karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolis. Bahkan mereka tidak memanfaatkan batu sama sekali. Dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa mengumpulkan makanan atau food gathering. Manusia di zaman Paleolitikum masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah.
dan belum tahu bercocok tanam, atau bisa diilustrasikan ketika sekumpulan manusia purba A menetap di hutan Z, maka kumpulan manusia purba itu akan menghabiskan sumber daya di situ tanpa menanam kembali. Kedua, zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tetapi manusia pada zaman itu juga mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai dan gua-gua, sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia pada zaman itu. Mereka juga masih bersifat agak nomaden dan masih mengumpulkan makanan atau food gathering. Alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yaitu alat-alat batu kasar. Yang ketiga, ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda, yaitu tingkat atau fase kebudayaan yang ada dalam zaman prasejarah ini mempunyai ciri-ciri berupa unsur kebudayaan, itu seperti peralatan yang terbuat dari batu diasah, peternakan, pertanian, menetap, dan membuat tembikar. Pada zaman Neolitikum, ini sudah hidup seperti jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru tersebut. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses buat menghasilkan atau memproduksi makanan. Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan pada masa ini atau zaman Neolitikum ini. Zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar. Disebut zaman batu besar karena pada masa itu manusia yang hidup menggunakan batu yang berukuran besar sebagai peralatan sehari-hari. Maka dari itu, masa Megalitikum disebut juga sebagai zaman batu. Menurut ahli analisis dari para ahli arkeolog menyebutkan ciri-ciri masa Megalitikum terletak pada fosil yang ditemukan, di mana di zaman ini terdapat banyak sekali peninggalan berupa kapak batu, rumah batu, perlengkapan lain yang terbuat dari batu. Ciri-ciri zaman Megalitikum adalah: pertama, telah mengetahui sistem pembagian kerja. Kedua, telah ada pimpinan atau kepala suku. Ketiga, sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Keempat, sudah menetapkan sistem food producing atau bercocok tanam. Kelima, sudah ada norma-norma yang berlaku. Keenam, menggunakan sistem hukum rimba atau primus inter pares, yakni memilih yang terkuat dari yang terkuat. Kehidupan sosial berkembang sejak zaman Neolitikum hingga zaman perunggu manusia pada zaman Megalitikum sudah bisa membuat serta meninggalkan kebudayaan di zaman batu besar. Kehidupan kebudayaan Megalitikum meninggalkan kebudayaan yang cukup unik dan menarik. Bahkan di zaman modern sekarang ini, kita masih dapat menjumpai kebudayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya suku di Indonesia yang masih tetap melestarikan budaya yang ada di zaman Megalitikum. Contohnya saja bangunan dengan batu yang berundak. Hal tersebut sama dengan peninggalan yang ada di zaman ini yang disebut bundek berundak. Selain itu, ciri dari kebudayaan di zaman Megalitikum ditandai dengan banyaknya temuan yang terbuat dari bahan dasar batu. Beberapa temuan diantaranya adalah: pertama, kapak persegi. Kedua, kapak lonjong. Ketiga, menhir. Keempat, dolmen. Kelima, kubur batu. Keenam, waruga. Ketujuh, sarkobagus. Kedelapan, punden barudakarca, dan lain-lain. Kehidupan ekonomi, alat-alat yang digunakan berbahan dasar batu. Kehidupan kepercayaan, mulai berinisiatif untuk mendirikan bangunan batu yang berukuran besar atau megalitik sebagai tempat beribadah.
Budaya megalitik inilah yang menjadi ciri khas asli dari nenek moyang Indonesia sebelum menerima pengaruh dari Hindu, Islam, serta kolonial. Terdapat beberapa jenis manusia pendukung yang hidup di zaman megalitikum, diantaranya sebagai berikut. Pertama, Meganthropus paleojavanicus. Kedua, Pithecanthropus yang terbagi menjadi tiga. Ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, dan Pithecanthropus solonensis. Hasil kebudayaan megalitikum antara lain adalah menhir atau tugu batu terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan di tempat tertentu. Fungsinya sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang dan tanda peringatan orang yang telah meninggal. Dua, ada dolmen, meja batu, tempat untuk meletakkan sesaji atau sajen yang akan dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya terdapat kubur batu. Yang keempat, ada sarkofagus, peti jenazah yang terbuat dari batu utuh atau batu tunggal. Kelima, ada kubur batu, peti jenazah yang terdiri dari lempengan batu pipih. Yang keenam, ada punden berunda. Punden berunda adalah bangunan suci tempat memuja roh nenek moyang yang dibuat dengan bentuk bertingkat-tingkat. Yang ketujuh, ada waruga, adalah kubur batu yang berbentuk kubus dan terbuat dari batu utuh. Yang kedelapan, ada arka, patung yang menggambarkan manusia atau binatang. Binatang yang dibuat dari arka tersebut antara lain kerbau, gajah, dan kera. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya menjelaskan dengan macet-macet atau tidak jelas dan ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.